Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Niki dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai kurva Lorenz dan juga indeks Gini. Namun, sebelum kami menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya untuk kami berkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zerlinda Putri bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Aris Dwi Oktavian, absen 3. Yang kedua ada Devi Nurhafizah, absen 9. Yang ketiga ada Doni Maulana, absen 10. Yang keempat ada Meli Aprilianti, absen 20. Yang kelima ada Muhammad Hafiz Fahlevi, absen 24. Dan juga yang terakhir ada Ramadhani, absen 28. Apa sih kurva Lorenz itu? Kurva Lorenz adalah kurva yang dikembangkan oleh ekonom Amerika yaitu Max Lorenz pada tahun 1905. Kurva Lorenz adalah representasi grafis sebuah ketimpangan kekayaan atau sebuah ketimpangan pendapatan di suatu negara. Grafik tersebut mempartisi persentil populasi sumbu horizontal menurut kekayaan atau pendapatan dan juga mempartisi pendapatan sumbu kumulatif atau pendapatan pada sumbu vertikal sehingga nilai X 45 dan juga nilai Y 14,2 berarti 45% terendah dari penduduk menguasai 14,2 dari total kekayaan pendapatan. Dalam praktiknya, kurva Lorenz umumnya merupakan fungsi matematis yang diperkirakan dari rangkaian pengamatan pendapatan yang tidak lengkap. Untuk lebih jelas lagi, yuk kita bahas bagaimana cara membaca kurva Lorenz. Kita sudah sama-sama mendengarkan nih pengertian dari kurva Lorenz. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih cara membaca kurva Lorenz. Jadi, cara membaca kurva Lorenz adalah dengan cara melihat garis diagonalnya. Garis diagonal itu yang mana sih? Itu tuh garis diagonal adalah garis yang miring yang berada di tengah. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan di negara tersebut. Seperti contoh yang ada pada gambar di bawah ini. Ada negara A dan negara B. Di negara A, kurva Lorenz mendekati dengan garis diagonal, sedangkan di negara B, kurva Lorenz menjauhi dari diagonal. Itu artinya, pendistribusian pendapatan di negara A terdistribusi secara merata, sedangkan di negara B, pendistribusian pendapatan negaranya tidak merata. Nah, begitu cara membaca kurva Lorenz. Ada pengertian dari kurva Lorenz. Kurva Lorenz sering bersamaan dengan garis lurus diagonal dengan kemiringan 1 yang mewakili ekualitas sempurna dalam distribusi pendapatan. Kurva Lorenz terletak di bawah garis tersebut dan menunjukkan distribusi yang diperkirakan. Area di antara garis lurus dan garis lengkung yang dinyatakan sebagai rasio area di bawah garis lurus adalah koefisien Gini pengukuran skalar pertidasamaan. Kurva Lorenz umumnya dimulai dengan pengukuran empiris distribusi pendapatan pada seluruh populasi yang berdasarkan data, sepertinya returning pajak yang melaporkan pendapatan untuk mayoritas populasi. Kemiringan 1 yaitu merepresentasikan kesetaraan penyaluran atau distribusi kekayaan. Pada bagian bawah terdapat kurva Lorenz yang menunjukkan distribusi. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, distribusi kekayaan dapat disebut semakin tidak merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz dekat dengan garis diagonal, distribusi kekayaan dapat disebut semakin merata. Lalu, koefisien Gini atau disebut juga indeks Gini, yaitu mengukur distribusi pendapat pada seluruh populasi. Koefisien Gini dikembangkan oleh seorang ahli statistik, Italo Corrado. Gini pada tahun 1912. Indeks ini sering berfungsi sebagai alat ukur sebuah ketidaksetaraan ekonomi, mengukur distribusi pendapat atau bisa juga mengukur suatu distribusi kekayaan di antara suatu populasi. Koefisien berkisar dari 0 atau 0% sampai 1 atau 100%. Angka 0 mewakili kesetaraan sempurna dan 1 mewakili ketidaksetaraan
yang sempurna, nilai di atas 1 secara teori. Memungkinkan ada karena mendapat atau kekayaan negatif. Sekian presentasi dari kami serta penjelasan yang dapat kami berikan kepada teman-teman dan juga Ibu Niki. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami jelaskan dapat bermanfaat untuk hari-hari berikutnya. Karena tidak ada ilmu yang sia-sia ataupun tidak bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.